Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok satu akan menjelaskan tentang analisis putusan MK dan makalah materi hukum tata negara, di mana anggota kelompok kami yang pertama yaitu adalah saya sendiri Muhammad Rizky Fajar Ramadhani dengan NIM 081 dan Arvika Wulandari dengan NIM 100, Salwa Anugrah Izka Zarif dengan NIM 087, Randy Riki Wijaya Rahman dengan NIM 107, Excellent Juni Ferdiansah dengan NIM 075, Andika Rafli Reviandi dengan NIM 085, dan Rofiatin Solehah dengan NIM 134, dan Rigo Alam Wiraputra dengan NIM 091, dan Verina Arfa Derisa dengan NIM 097. Materi yang pertama, slide yang pertama akan disampaikan oleh Arvika Wulandari. Kepada Arvika Wulandari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang uraian tentang kasus posisi. Pada tanggal 23 Desember 2003, pimpinan KPK di jilid pertama dilantik dan pada tanggal 5 Desember 2007 DPR RI memilih 5 pimpinan KPK jilid 2. Pimpinan KPK diuji dengan berbagai tiupan badai untuk melemahkan bahkan melumpuhkan ketigaan lembaga ini. B. Ketua KPK periode 2 yang terkena paku penggembosan kelembagaan KPK, jeratan penggembosan ini menimbulkan efek domino kepada kelembagaan KPK. Ketika Antasari Azhar diberhentikan sebagai salah satu pimpinan KPK oleh Presiden, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menggantikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan pasal 34 Undang-Undang KPK. Bushra Mugodas dan Bambang Wijojanto terpilih sebagai calon pimpinan. Sebelum kedua nama ini diserahkan ke DPR RI, Pansel melalui salah satu saldo anggotanya, Todung Mulia Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan pengganti KPK adalah 4 tahun. Sementara Komisi 3 DPR RI menyatakan hal yang bertolak belakang, bahwa masa jabatan pimpinan pengganti KPK adalah 1 tahun. DPR RI menyadarkan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti KPK berdasarkan pasal 21 ayat 5, di mana pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial. Oleh karena itu, pengganti pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni 1 tahun. Saya kembalikan lagi kepada Rizky. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Verina. Kepada Saudari Verina, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian konstitusional pemohon dan pasal yang diajukan ke MK. Kerugian konstitusional pemohon. Ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja pimpinan KPK, yang dimana apabila negara melalui para hakim di MK absen dalam memberikan tafsir, masa jabatan atau berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara dan suatu badan hukum yang telah bersedia sukarela membayar segala penyelenggaraan negara melalui pajak untuk APBN. Pasal yang diajukan ke MK. Pasal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dilaksanakan oleh DPR dan atau pemerintah mengenai sisa masa jabatan pimpinan pengganti KPK adalah konstitusional bersyarat. Sepanjang dimaknai sebagai berikut. Pimpinan dan atau pimpinan pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Verina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rofiatin. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Pasal dalam Undang-Undang 1945 yang menjadi batu uji. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1. Asas-asas hukum administrasi negara yang bersinggungan. Berikut keterangan di bawah ini sudah mencakup satu penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sesekali masa jabatan. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya. Slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Excellent. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Alasan permohonan atau pokok permohonan kenapa pasal itu dianggap oleh pemohon merugikan. 1. Bahwa menurut pemohon, DPR RI menyadarkan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti KPK berdasarkan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK bekerja secara kolegial. Untuk itu, pengganti pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni sisa masa jabatan kurang lebih 1 tahun. 2. Bahwa menurut para pemohon, terdapat kesalahan tafsir atas ketentuan pasal 34 Undang-Undang KPK tersebut. Menurut pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. 3. Bahwa menurut para pemohon, akibat penafsiran yang keliru oleh DPR RI terhadap ketentuan pasal 34 Undang-Undang KPK telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih. 4. Bahwa menurut para pemohon, ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja pimpinan KPK, bahkan berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Sehingga para pemohon, ketentuan masa jabatan pimpinan pengganti KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang KPK seharusnya dimakna tidak hanya terhadap pimpinan KPK, akan tetapi juga kepada pimpinan pengganti KPK. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Rizky. Terima kasih Saudara Excellent. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Riego. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Saya akan membacakan diktum putusan. 1. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4250. Tutup kurung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatan memegang jabatan selama 4 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. 2. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250. Tutup kurung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, memegang jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Keputusan ini berlaku sejak pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2011. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudara Riego. Selanjutnya, slide ke-9 atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salwa.
atau Arga. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Warungan dia. Iyo desit atau pertimbangan hakim. Poin 3.1. Menimbang pertama dari permohonan Pak Akuo adalah menguji pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Negara Republik 2002 Negara Republik Indonesia per 4.200. Selanjutnya disebut Undang-Undang KPK terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin 3.2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut. A. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. B. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andika. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Rizky. Saya akan membacakan analisis terhadap putusan tersebut, khususnya mengenai aspek hukum administrasi negara. Aspek yang pertama, berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. Para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Dalil-dalil permohonan para pemohon beralasan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. Aspek yang kedua, bahwa jika para pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya pasal 34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh para pemohon dengan berlakunya pasal 34 akuo yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya pasal 34 UU KPK. Oleh karena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap pasal 34 UU KPK adalah pimpinan KPK yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunya pasal 34 Undang UU Akuo. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Andika. Selanjutnya, terima kasih Mas. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Randy. Kepada Saudara Randy, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Mas Rizky. Konsep atau pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan hukum ketatanegaraan dikenal berbagai istilah, yaitu yang pertama state law, di mana yang diutamakan adalah hukum negara. Yang kedua Staatsrecht Belanda, di mana Staatsrecht dibedakan antara arti luas Staatsrecht in Runenzin, arti sempit Staatsrecht in Egezin. Konstitusional law Inggris, di mana hukum tata negara lebih menitik beratkan pada konstitusi atau hukum konstitusi. Droit konstitusional,
dan Android administratif Prancis, di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Verfass Nugget and Verfass Tingret Jerman yang sama dengan di Prancis. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan hukum tata negara Belanda dengan istilah Staatsrecht atau hukum tata negara atau hukum tata negara. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya oleh Mas Randy. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup dari hukum tata negara. Dalam rangka melakukan studi hukum tata negara, perlu diperjelas tentang ruang lingkup kajiannya sehingga memberikan gambaran tentang bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mempelajarinya. Logeman dalam bukunya Het Staatsrecht van Indonesia, Het Formal System, bahasa hukum tata negara mencangkup sebagai berikut, yaitu yang pertama, susunan dari jabatan atau lembaga negara. Yang kedua, penunjukan mengenai pejabat pimpinan lembaga negara. Yang ketiga, tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya. Yang keempat, kekuasaan dan kewenangan dari lembaga negara. Yang kelima, batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan yang dikuasainya. Yang keenam, hubungan antar lembaga atau jabatan. Yang ketujuh yaitu hubungan antara jabatan dan pejabat. Selanjutnya, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu Pancasila, dan sumber hukum formil terdiri dari A. Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan maupun pasal-pasalnya, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur atau memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang terdiri dari yang pertama, UUD 1945, baik pembukaan maupun pasal-pasalnya. Yang kedua yaitu ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan menteri. Yang ketujuh, peraturan daerah. Dan terdiri dari konvensi ketatanegaraan dan traktat atau perjanjian internasional. Sekian penyampaian dari materi tentang analisis putusan MK dan makalah hukum tata negara dari kelompok 1. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehingga hukum tata negara tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran mata kuliah tentang studi ilmu hukum. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian materi karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.